Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak lalu bertanya di dalam hati, kenapa hidupku terasa berat? Kenapa semuanya terlihat salah? Bahkan saat aku sudah berusaha. Pertanyaan itu mungkin pernah menyentuh hati setiap manusia yang lelah menjalani takdirnya. Namun seringkali kita mencari jawabannya di luar diri kita, bukan dari dalam hati kita. Padahal di dalam Islam, hati adalah pusat dari segalanya. Hati adalah kompas yang menentukan arah, sebagai kacamata yang menentukan cara pandang, dan sumber rasa yang menentukan bagaimana kita meresapi hidup ini. Jika hati kita baik, maka segala sesuatu akan tampak indah meskipun sederhana. Tetapi jika hati kita kotor, maka yang indah pun akan terlihat suram. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Namun jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan ikut rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Maka hidup kita sesungguhnya hanya sedang mencerminkan isi hati kita. Saat hati kita lapang, maka musibah pun terasa sebagai pelajaran. Tetapi ketika hati kita sempit, bahkan nikmat pun terasa sebagai beban. Ketika hati bersih, maka dunia ini jadi tempat mencari pahala. Tetapi ketika hati ini dipenuhi iri dan dengki, maka dunia akan menjadi ladang keluhan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini banyak yang merasa hidupnya berat, sempit, dan tidak adil. Padahal jika dilihat dari luar, banyak dari mereka yang masih bisa makan, memiliki tempat tinggal dan keluarga yang peduli. Masalahnya bukan pada keadaan, tapi ada di dalam hati. Karena hati yang sempit akan membuat dunia terasa sempit, dan hati yang lapang akan membuat hidup tampak lebih ringan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap insan yang beriman hendaknya memulai dari introspeksi diri. Mengapa hidup terasa berat? Mengapa segala sesuatu tampak mengecewakan? Apakah benar dunia yang berubah, atau hati yang sedang kotor dan jauh dari Allah? Ketahuilah, dunia tidak pernah menjanjikan kenyamanan abadi, tetapi Allah menjanjikan ketenangan bagi siapa saja yang kembali kepadanya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati bisa menjadi tenang. Maka, ketenangan bukan soal keadaan, tapi tentang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang ini, manusia menetapkan standar kebahagiaan berdasarkan harta, popularitas, dan kenyamanan. Mereka lupa bahwa semua itu tidak selalu sejalan dengan ketenangan batin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang merasa tidak cukup hanya karena belum punya rumah besar, belum punya kendaraan mewah, atau penghasilan tinggi, padahal Allah telah cukupkan dengan kebutuhan pokoknya, disitulah tanda hati yang tidak tahu bersyukur. Allah tidak melarang kita mencari rezeki dan hidup layak, tetapi yang berbahaya adalah ketika dunia menjadi ukuran keberhasilan dan akhirat dikesampingkan dari pandangan hidup. Banyak manusia yang akhirnya merasa gagal dalam hidup, bukan karena mereka kekurangan, tetapi karena mereka melihat hidupnya dengan kacamata dunia. Mereka lupa bahwa sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat. Maka manusia hari ini banyak yang kecewa dan putus asa karena mereka menetapkan standar yang salah. Mereka mengukur diri dengan apa yang dimiliki orang lain, bukan dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Padahal Allah menciptakan manusia dalam takaran yang paling sempurna sesuai kebutuhannya. Apa yang kita punya hari ini bisa jadi adalah yang terbaik menurut Allah, tetapi kita menolaknya karena ingin seperti orang lain. Inilah penyakit hati yang bernama tamak. Orang seperti ini tidak akan pernah merasa cukup sampai tanah masuk ke dalam mulutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentunya kita semua sudah tahu yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah bukanlah yang paling kaya, tetapi yang paling bertakwa.
maka sudah seharusnya kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Hidup kita adalah amanah dari Allah, bukan kompetisi sesama manusia. Syukuri dan nikmati selagi masih ada waktu untuk berbuat baik. Marilah kita selalu berusaha mensyukuri dan menikmati selagi masih ada waktu untuk berbuat baik. Manusia yang tidak pernah bersyukur akan terus hidup dalam ilusi kekurangan. Ia merasa selalu tertinggal dari orang lain, padahal yang ia cari tidak ada ujungnya. Dunia tidak akan pernah habis dikejar, tapi rasa syukur bisa membuat hati merasa cukup sejak sekarang. Sungguh tidak ada ketenangan yang lebih besar selain menerima kehidupan dengan rasa cukup dan percaya bahwa semua ini adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia bukan tempat untuk mengukur nilai diri. Seringkali manusia menilai dirinya dari seberapa sukses ia di dunia, seberapa besar gajinya, seberapa mewah rumahnya, atau seberapa banyak yang memujinya. Padahal ukuran itu sangat sempit dan tak ada hubungannya dengan kemuliaan di sisi Allah. Dunia bukan alat ukur nilai sejati seorang manusia. Dunia adalah ladang ujian. Bisa jadi seseorang diuji dengan kekayaan, tapi itu bukan tanda kemuliaan. Bisa jadi yang lain diuji dengan kemiskinan, dan itu bukan berarti tanda suatu kehinaan. Kita perlu menyadari bahwa ukuran nilai seorang manusia adalah hatinya, seberapa dalam keimanannya, seberapa kuat ketakwaannya, dan seberapa ikhlas ia menerima ketentuan Allah di dalam hidupnya. Sesungguhnya itulah nilai sejati di sisi Allah Rabbul Alamin. Jika hari ini hidup kita sederhana, tetapi hati kita lapang, sesungguhnya itu jauh lebih mulia daripada hidup mewah tetapi hati kita gersang. Karena yang Allah nilai bukan jumlah harta, tetapi kualitas iman yang kita rawat setiap hari. Maka tanamkan keyakinan bahwa dunia bukan tempat untuk mengejar penilaian manusia, tapi tempat untuk menanam amal dan ridho Allah. Justru di akhirat nantilah semua ukuran dunia akan hancur dan hanya yang ikhlas yang akan tersisa. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya kecukupan itu letaknya ada di dalam hati, bukan ada di tangan. Banyak yang mengira bahwa jika hartanya bertambah, maka kebahagiaannya pun akan meningkat. Tetapi realitanya, banyak orang kaya yang gelisah dan banyak orang miskin yang tenang. Karena letak kecukupan itu bukan ada di tangan, melainkan ada di dalam hati. Harta bisa dibagi, kekayaan bisa diwarisi, tetapi ketenangan hati hanya bisa diperoleh dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, hati yang bersih mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ia tidak terlalu sibuk mencari dunia hingga lupa ibadah, dan tidak pula meninggalkan dunia hingga jadi beban bagi orang lain. Orang yang hatinya bersih akan menjadikan setiap kegiatan duniawi sebagai ladang pahala. Ia bekerja dengan jujur, menafkahi keluarga dengan tulus, dan mencari rezeki untuk membangun amal yang soleh. Sebaliknya, hati yang kotor akan memperalat dunia untuk memenuhi hawa nafsunya. Dunia menjadi tempat pamer, tempat mengejar status, tempat melampiaskan kesombongan, dan inilah yang membuat hidup terasa berat. Setiap langkah bisa jadi ibadah jika hatinya terhubung dengan Allah. Tetapi jika hati lalai, maka dunia yang ringan pun akan terasa sangat menyiksa. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia ini memang penuh dengan ujian, tetapi hati yang kokoh karena iman akan membuat setiap ujian menjadi ringan. Karena hati yang bersandar pada Allah tidak akan mudah goyah, bahkan saat dunia runtuh sekalipun. Kita bisa melihat betapa banyak orang yang hidupnya sederhana, tetapi wajahnya berseri dan hidupnya sangat damai. Dan betapa banyak pula orang yang mempunyai segalanya, tetapi hatinya kosong, gelisah dan tak tahu arah. Maka rahasia ketenangan bukanlah pada banyaknya harta atau tingginya jabatan, tetapi pada seberapa dekat hati kita dengan Allah Sang Maha Pencipta.
Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah tidak pernah mau bercermin pada dirinya sendiri. Ia menyalahkan keadaan orang lain, bahkan menyalahkan takdir, namun ia enggan melihat bahwa masalah sesungguhnya ada dalam dirinya. Kita sering lupa bahwa setiap keresahan hidup adalah alarm untuk kembali merenungi apa yang salah dari cara kita menjalani hidup. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memperbaiki. Hati yang keras akan menolak semua bentuk nasihat dan musabah. Ia merasa benar sendiri dan menutup telinga dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini terlalu singkat untuk terus hidup dalam keluhan. Kita tidak tahu kapan waktu kita habis. Maka sebelum semuanya terlambat, marilah kita kembali dan membersihkan hati kita. Maafkan diri kita sendiri dan akui bahwa kita ini memang sering melakukan kekhilapan. Bangkitlah untuk memperbaiki kehidupan dengan hati yang lebih jernih dan niat yang lebih lurus. Sekaranglah saatnya kita kembali kepada Allah dengan hati yang sadar, hati yang lapang, dan hati yang penuh dengan pengharapan. Wallahu a'lamu bishawab.